Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili hudah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan bimbingannya kepada kita sehingga kita bisa taat kepada Allah. Kita bisa sholat, kita bisa terjaga dari kemaksiatan, dan Allah tunjukin sama kita tuh jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada keridhaannya. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita fid dunya wa fil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkahmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana baru dengar kalau kajian kita pagi hari ini tabligh akbar. Ana pikir kultum aja, Ustaz. Itu habis subuh. Insyaallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-famu wal farj. Nabi ditanya alaihi salatu wassalam tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Amalan apa? Faqal, lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ketahuilah wahai umat Islam bahwa tidak ada satupun kebaikan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada kita, dan tidak ada satu keburukan yang membahayakan umatnya melainkan beliau alaihi salatu wassalam sudah memperingatkan kita. Tugas kita hanya mengikuti dan menjalankan. Tugas kita adalah menggali, mengkaji apa yang beliau sampaikan, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan ini. Karena jangan sampai ilmu yang kita dapat hanya sekedar wawasan yang bertambah, tapi tidak menambah keimanan kita. Padahal orang-orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka adalah orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Bisakah kita pulang dari sini dalam kondisi iman yang sudah disegarkan, iman yang sudah diperbaharui? Di sini Nabi alaihissalatu ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga. Beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Gak cukup kita baik sama Allah, tidak cukup kita bangun malam menghamparkan senjata, meneteskan air mata,
Karena takut kepada Allah. Kalau ternyata akhlak kita buruk kepada manusia. Taqwallah, para ulama menjelaskan adalah tentang hubungan hamba dengan Rabbnya. Hablum minallah. Adapun husnul khuluq adalah dalam bermuamalah dengan manusia. Itu tuh yang paling banyak memasukkan ke surga. Dan beliau ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka. Maka beliau mengatakan al-famu wal farj. Lisan, mulut nih, dan kemaluan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Kita akan mengkaji tentang taqwallah husnul khuluq. Karena waktu memang tidak memungkinkan untuk menguraikan semuanya. Tapi ketahuilah bahwasanya dakwah ini, dakwah Islam ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya pada waktu itu. Itu dengan akhlak yang mulia. Tidak sedikit di masa sekarang ini orang-orang yang mengaku muslim tapi ternyata lisannya tidak menunjukkan kalau dia seorang muslim. Kotor, buruk ucapannya, sadis kata-katanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan definisi tentang seorang muslim. Muslim itu kayak apa sih? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang Islam adalah orang yang orang lain itu selamat dari kejahatan dia. Orang lain selamat dari keburukan lisannya dan kejahatan tangannya. Maka dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin tuh enggak suka mencaci. Enggak suka melaknat. Enggak kotor omongannya. Sikapnya juga enggak buruk. Itu mukmin. Sekarang bisakah kita menunjukkan kepada dunia, baik di dunia nyata atau di dunia maya, bahwa antum seorang mukmin? Mungkin sebagian tidak pernah muncul di dunia nyata, tapi jejak dia berada di dunia maya. Antum coba lihat apa saja yang antum tulis, komentar apa yang telah antum catat di sana. Apakah Allah ridha sama antum? Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang nabinya alaihi salatu wassalam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah, raufur rahim dalam ayat ini itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejatinya Raufur Rahim adalah salah satu nama Allah Jalla Jalaluh. Tapi Allah sematkan untuk nabinya alaihi salatu wassalam. Rauf, Allahu Akbar. Ra'fah, kasih sayang yang indah. Nggak kasar orangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan lisannya lembut. Bukan berarti sebagian orang mengatakan dakwah Nabi SAW itu tidak menyinggung orang lain. Selembut apapun jamaah yang diucapkan Rasul SAW, apabila itu kebenaran, maka orang-orang kebatilan akan merasa tersinggung. Selembut apapun yang diucapkan. Kurang lembut apa Nabi Musa ketika datang menjumpai Fir'aun, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan untuk keduanya ucapan yang lembut. Semoga dia ingat, semoga dia jadi takut. Subhanallah.
surat An-Nazi'at. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun mengatakan, Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul lahu hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Engkau mau enggak untuk menyucikan dirimu? Mau enggak engkau aku kasih tahu jalan menuju Allah? Tidak mencaci, tidak memaki, tapi namanya ahlul batil. Mereka tersinggung. Kalau dengan ucapan yang lembut saja ahlul batil tersinggung, bagaimana ketika ucapan antum kasar, tidak baik? Ini PR untuk setiap muslim yang merasa pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ikutin bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah, menyampaikan agama Allah ini. Allah mengatakan, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlika. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, atas dasar rahmat Allah kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linta lahum, engkau bisa lembut dengan mereka. Ini akhlak. Walau kunta, masya Allah. Ada apa di sini? Mejanya didorong, ini jatuh, masya Allah. Ini termasuk akhlak. Masya Allah. Antum pegang aja, nggak apa-apa. Andai kata engkau itu fadhan ghalidhal qalb, kasar, hatinya keras, ngomongnya kasar, hatinya keras, lan faddu min haulik, orang-orang akan berserakan dari engkau, akan bertaburan dari dirimu, nggak akan dengerin engkau. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang Allah telah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung sekali, jamaah. Itu baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kasar sedikit ngomongnya, orang akan kabur. Gimana dengan kita, jamaah? Maka dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, athqalu ma fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia. Antum ingat dengan kisah seorang wanita yang dia, Allahu Akbar, yusallil lail, taqumul lail. Orang ini suka sholat malam, tahajud. Tasumun nahar, dia berpuasa sunnah. Wa tatasaddaq, ahli sedekah. Kurang apa lagi, jamaah? Puasanya bukan puasa wajib. Udah naik tingkatannya ke puasa yang sunnah. Sholatnya bukan hanya yang 5 waktu, ini perempuan. Tingkatannya udah naik. Dia sholatnya sudah sholat malam. Sholat yang paling mulia. Dan sedekah. Walakinnaha salitah tu'dhi jiranaha. Tapi ini perempuan kalau ngomong pedes, menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La khaira fiha, hiya finnar. Nggak ada kebaikan di perempuan ini, di neraka tempat perempuan ini. Gara-gara lisannya aja. Maka jangan sampai kita itu bertakwa kepada Allah, tapi ternyata sama makhluk-makhluk Allah nggak baik. Sikapnya buruk. Sok. Ada seorang wanita pula
Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, dakhalat imra'atun an-nara fi hirrah. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing. Habasatha. Kucing ini dikurung sama perempuan ini. Mungkin kucing itu melakukan kesalahan. Mungkin kucing itu bertindak dengan tindakan yang tidak senonoh. Kita tahu itu namanya kucing. Habasatha la hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ini perempuan dikurung itu kucing, enggak dikasih makan. Tidak pula dilepas, dibuang ke pasar, ditaruh di mana agar dia bisa cari makan di tempat lain. Masuk neraka. Allahu Akbar. Wa baghi, pelacur, saqat kalban. Yang dia lakukan hanya memberikan minum kepada seekor anjing. Fasyakarallahu laha faghafar laha. Allah berterima kasih kepada perempuan ini yang masih mau memberikan minum kepada seekor anjing. Di tengah gurun. Tidak ada manusia yang melihat. Hanya dia, Allah Rabbul Alamin, dan itu anjing. Ini menandakan bahwa yang dia amalkan adalah taqwa Allah. Dia ikhlas mengharapkan ridha Allah. Bukan mencari nama baik. Bukan pencitraan. Enggak. Dia melakukan itu benar-benar lillahi ta'ala. Masuk ke surga jamaah. Maka hati-hati kita dengan masalah akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak atau makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya saja untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi kalau ada tradisi-tradisi yang baik, lestarikan. Sekarang istilahnya kearifan lokal. Kalau ada kearifan lokal, lestarikan. Tapi kalau ada kemungkaran lokal, dijadikan itu arif. Ingat, yang dilestarikan itu kearifan lokal. Kalau kemungkaran lokal, itu ditinggalkan. Dari mana kita tahu ini arif dan ini mungkar? Qala Allah, qala Rasul. Udah cukup. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW udah memberikan penjelasan kepada umat. Tugas kita mengikuti. Semua tradisi yang baik, lestarikan. Semua tradisi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. La karamah. Mau usah takut. Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum jahiliyah. Tapi ternyata di antara mereka masih ada kearifan. Ada akhlak-akhlak yang mulia. Dulu bangsa Arab termasuk bangsa yang memuliakan tamu. Wallahi yuqruna dhaif. Kadangkala jamaah datang satu tamu. Satu orang, dua orang. Sama orang Arab ini dikasih makan apa? Disembelihkan apa kira-kira? Kalau antum ada tamu dua orang datang ke rumah, sembelihkan apa sama antum? Hah? Sembelihkan apa? Burung dara mungkin jamaah. Ayam mungkin. Atau kambing. Nih tamunya satu, dua. Dikasih apa? Satu ekor onta. Sembelihkan. Dipanggang, diberikan kepada tamunya. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu, tamunya malaikat. Faja'a bi'ijlin hanith.
Dia potong anak sapi jemaah yang gemuk sekali. Allahu Akbar. Itu ada. Tapi ternyata memuliakan tamu di bangsa Arab ada yang berlebihan. Masa satu orang dikasih 1 ekor onta jemaah. Kira-kira antum makan nggak jemaah? Antum mungkin maaf saya mau pulang dulu, panggil 1 RT makan di sini supaya makan. Diperbaiki, disempurnakan. Ini sudah ada, dasar baiknya sudah ada. Tapi dalam Islam nggak boleh berlebih-lebihan. Nggak boleh berlebih-lebihan. Disempurnakan. Keberanian mereka Masya Allah. Bangsa Arab adalah umat yang berani, yang kalau percaya kepada sesuatu dia akan bela mati-matian. Itu akhlak yang mulia. Tapi kalau kebatilan nggak boleh dibelain. Diatur sama Islam. Maka sekarang Anda akan berbicara tentang bagaimana kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Bisa menjaga lisan kita. Agar kita bisa masuk surga. Jangan-jangan sholat kita, puasa kita ditimbang nanti dengan lisan kita yang buruk. Jomplang itu jemaah. Lebih berat keburukan lisan kita. Dan karakter seseorang bisa diperbaiki. Karena sebagian orang kalau dikasih nasihat, dikasih arahan, selalu yang menjadi dalih udah tabiat Ustaz. Jadi memang anak dari dulu kalau ngomong kayak gini kasar memang Ustaz. Ya harapan anak orang itu maklum dengan tabiat anak. Masya Allah. Antum seharusnya memperbaiki tabiat antum. Memang ada orang-orang yang dilahirkan dengan tabiat yang mulia, Masya Allah. Salah seorang sahabat Nabi, Al-Ashaj. Nabi mengatakan kepada dia, Inna fika khallataini au khaslataini yuhibbuhum Allah. Di dirimu ini ada 2 karakter. Subhanallah. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, apakah 2 karakter itu, 2 sifat mulia itu karena aku berusaha atau karena anugerah ilahi, bawaan lahir dari Allah Jalla Jalaluh? Tidak, itu bawaanmu. Allah menciptakanmu di atas tabiat mulia itu. Al-hilmu wal-ana. Orangnya tabah dan gak tergesa-gesa. Itu Allah yang kasih. Tapi dalam hadis itu Al-Ashaj mengatakan, apakah aku yang berusaha? Karena ada orang yang berusaha, dia kasar tapi dia berusaha selalu. Ada orang yang Masya Allah jemaah. Antum lihat wajah yang ada di sini. Sebagian itu wajahnya kaku jemaah. Antum kau melihat Allahu Akbar. Kayak ada yang kayak tembok. Ada yang kayak besi. Dia tersenyum kita takut. Padahal dia tersenyum gitu. Masya Allah. Mungkin ada orang yang bawaannya seperti itu. Maka harus berlatih. Kita akan lihat bagaimana antum merubah. Ekspresi wajah antum jadi. Kata Rasul SAW. Walau antalka akhaka biwajhin taliq. Engkau kalau bisa berbuat baiklah. Apa saja yang bisa engkau lakukan. Walaupun hanya sekedar bermuka apa aja? Manis, bermuka manis kepada saudara. Kayak di masjid ini, banyak nih sampai sekarang anak sering melihat kajian kayak gini. Itu kiri kanan nggak tahu. Wala salaman, enggak. Anak mau tanya ini. Nah, antum. Iya. Ya. Kenal sama yang di kanan antum. Masya Allah. Coba assalamualaikum tanya dari mana? Coba tanya. Masya Allah. Dari mana? Dari Banyumas. Masya Allah. Dari mana? Perumnas. Masya Allah. Masya Allah. Paling gak antum kenal. Wallahi jemaah banyak di antara yang belum berakhlak mulia. Merasa berakhlak mulia. Duduk gak kenal sama yang di sebelahnya.
Kenapa antum melakukan itu? Alaysa huwa akhu? Saudaramu enggak yang duduk di sebelahmu? Saudaramu wallahi. Mungkin dia masuk surga lebih dulu sebelum antum. Mungkin kalau antum kenal dia, dia akan panggil antum nanti di surga. Terus kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita merasa sudah baik. Karena kita tidak merasa butuh dengan orang-orang di sebelah kita. Seakan-akan kita sendiri bisa masuk surga. Yang lainnya nggak bisa. Maka tolong akhlak itu sekarang dirubah jemaah. Datang kajian, walaupun antum nggak kenal, duduk assalamualaikum, ahlan, kaif halak, sambil nunggu ustadznya. Wallahi banyak di antara kita yang tidak melakukan itu. Merasa dirinya paling baik. Apalagi yang di soft pertama. Soft pertama. Yang lain ini Ustaz telat semua anak yang soft pertama. Enggak lah, insya Allah enggak kayak gitu jemaah. Insya Allah orang-orang baik semua. Tapi kita perlu memperbaiki diri. Bagaimana sekarang kita memperbaiki diri kita? Agar nanti di timbangan kita, istilahnya itu enggak kalah jemaah. Kebaikan kita enggak kalah dengan keburukan kita. Ada orang yang berpikir Masya Allah asetnya banyak. Dia berpikir. Akhir tahun dia enggak pernah ngitung. Oh alhamdulillah anak insya Allah Ustaz anak enggak bangkrut. Kenapa? Ya anak utang banyak tapi aset anak banyak. Di akhir tahun dihitung enggak cukup asetnya. Kalau di dunia urusannya antum enggak bisa tuh bayar. Mungkin antum di penjara. Tapi di padang mahsyar Allah mengatakan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang timbangan kebaikannya ringan, ummuhu hawiyah, sudah tempatnya neraka. Enggak bisa jemaah. Maka cara pertama meraih akhlak yang mulia adalah berdoa. Berdoa jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menangkan ketika perang Badar bukan karena jumlah pasukannya lebih banyak, bukan karena para sahabatnya lebih kuat, bukan. Tapi karena Nabi berdoa minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Ketika perang Khandaq 3.000 melawan 10.000. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi bikin parit. Setelah itu doa minta sama Allah. Doa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku. Aku pasti kabulkan permohonan kalian. Tapi sayangnya yang banyak kita pinta hanya urusan dunia. Urusan akhlak kita nggak minta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal ajizu man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang nggak bisa berdoa. Au a'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah jemaah. Wallahi kita ini sebenarnya lemah secara keseluruhan. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang kuat siapa? Hanya Allah yang kuat. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang punya kekuatan semua. Kita udah tahu kita lemah, enggak punya kekuatan. Dan kita tahu yang kuat itu Allah. Kenapa antum enggak minta sama Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidaklah merubah suatu takdir melainkan hanya doa. Maka orang-orang yang merasa dirinya kasar, ana tidak bisa berlemah lembut sama istri ana Ustaz. Ana gampang marah. Sedikit salah, kadang-kala masalah remeh, ana jadi besar-besarkan Ustaz. Dan ini udah dari dulu Ustaz, doa. Kita itu tidak tahu dengan takdir kita kecuali setelah terjadi.
Tapi tugas kita adalah berdoa dan terus berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita menengok doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau, di antara yang beliau biasa baca dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jadikanlah jiwaku ini jiwa yang bertakwa. Berikan ketakwaan itu kepada jiwaku ya Allah. Dan sucikan jiwaku. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah yang sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pemilik jiwa itu ya Allah. Engkau penjaga jiwa itu. Engkau pemelihara jiwa itu. Karena sejatinya jiwa manusia itu biasa menyuruh kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Itu tuh jiwa. Kemudian di antara doa yang biasa Nabi baca, beliau membaca Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Minta secara spesifik. Ya Allah, tunjuki padaku ya Allah akhlak yang paling baik. Bukan akhlak yang mulia, tapi akhlak yang paling mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'al akhlaq. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Wasyarru laysa ilaik. Tabarakta wa ta'ala. Nabi mengatakan, ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang paling mulia. Tidak ada yang bisa menunjuki hamba kepada akhlak yang paling mulia kecuali Engkau ya Allah. Hadza huwa tauhid. Ketika seorang hamba tahu bahwa hanya Allah yang bisa melakukan itu, kemudian dia kumpulkan semua kekuatan dia untuk mohon sama Allah. Hanya Engkau ya Allah. Nggak ada yang lainnya. Dan palingkan aku. Hindarkan aku dari akhlak yang paling buruk. Karena nggak ada yang bisa menghindarkan dari akhlak yang buruk. Kecuali Engkau ya Allah. Jamaah. Kita berikrar setiap kita sholat. Kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Di sini kita minta tolong sama Allah agar kita bisa beribadah sempurna sama Allah. Kemudian itu hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi berdoa, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Dulu doa ini biasa kita baca kalau bercermin. Sejatinya doa ini antum baca kapan saja. Tapi kadangkala orang ketika bercermin, dia melihat dirinya tampan. Dia melihat fisiknya indah. Maka ingat, Allah tuh gak ngelihat kepada fisikmu. Allah tidak melihat kepada bola matamu yang indah. Allah tidak melihat kepada hidungmu yang mancung. Allah melihat kepada amalanmu dan hatimu. Itu yang Allah lihat. Maka antum doa minta Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau indahkan diriku ya Allah. Rupaku ya Allah. Tolong Engkau indahkan akhlak dan perilakuku. Ini cara yang pertama. Yang kedua, berilmu. Antum berdoa, antum juga belajar. Karena ilmu ini termasuk yang merubah sikap manusia. Yang awalnya nggak pernah sholat tahiyatul masjid, tahu-tahu sholat tahiyatul masjid.
Dari mana dia melakukan itu? Iya Ustaz, ana baru tahu. Ilmu merubah dia. Ada orang yang biasanya kalau bertamu ke rumah, sahibnya dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia lihat ke jendela, fulan ini ada enggak? Dia enggak punya ilmunya. Kalau itu enggak boleh. Diajarin, oh ternyata enggak boleh Ustaz. Jazakumullah khairan. Dari mana? Dari ilmu. Makanya kalau kita lihat di surah Ali Imran ayat 164, Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus dari mereka utusan Allah. Dari mereka sendiri. Dari kelompok mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Lihat nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada umat ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Di sini kemudian ada tazkiyah. Menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Wa in kanu min qabl lafi dhalalim mubin. Padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ilmu itu merubah karakter seseorang. Kalau antum berilmu tidak berubah, maka antum siap-siap. Ilmu itu akan jadi balak dan petaka buat antum. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri, dia mengutus anaknya. Dikasih anaknya ini 10 dirham. Disebut dalam kitab Tarikhul Islam Adz-Dzahabi. Dikasih 10 dirham. Ya bunayya, anakku ini 10 dirham ambil. Wa ta'allam bihi 10 ahadits. Kau belajar dengan duit ini 10 hadis. Dari dulu jamaah nuntut ilmu itu butuh uang. Dari dulu. Jangan berpikir dulu mereka belajar gratis. Sekarang antum kadang-kala kalau bayar agak mahal sedikit, gimana ini? Pendidikan yang mengajarkan sunnah, ambil duit. Insya Allah. Antum buka sekolah sendiri gratis. Wallahi jamaah. Dari dulu. Antum baca sejarahnya. Imam Syafi'i mau belajar itu harus punya duit. Karena dia gak punya duit, dia ngomong sama gurunya. Udah guru, nanti kalau engkau lagi absen, aku yang gantikan. Subhanallah. Butuh biaya nuntut ilmu itu. Maka nih Sufyan Ats-Tsauri dikasih 10 dirham. Dengan 10 dirham belajar berapa hadis? 10 hadis. Fa idza ra'ait, setelah engkau dapat 10 hadis, engkau lihat dirimu. Berubah enggak karaktermu? Cara berbicaramu, cara dudukmu. Artinya ibunya ini ngomong sama Sufyan, udah dikasih tahu, nanti ngelihat cara jalanmu berubah enggak? Dudukmu di majelis ilmu, dudukmu sama orang tua, jalanmu. Kadang-kadang ada orang yang jalan nampak kesombongan dia. Kalau ada perubahan, fa'akbil alaih. Terus kau belajar. Aku akan bantu kau nuntut ilmu dengan tenunanku ini. Kau terus belajar. Tapi kalau engkau melihat tidak ada perubahan sikap di dirimu, berhenti sudah, gak usah. Aku takut ilmumu jadi petaka buat engkau. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah buatmu, penolongmu, pembelamu kelak di hari kiamat, dan Quran itu bisa juga menjadi penuntutmu nanti pada hari kiamat. Ketika orang tidak mengamalkan jamaah. Maka hati-hati kita yang udah lama ngaji. Tadilah akhlak yang wahid jamaah. Gak usah banyak-banyak. Duduk di masjid. Assalamualaikum ahlan. Udah ngobrol. Dari mana sambil nunggu ustadznya. Ketika ada tempat yang sepertinya agak luas tempat dia. Fadol antum maju ke depan. Dekat sini. Bukan malah ada orang-orang yang kalau duduk seakan-akan melebarkan kakinya jamaah. Supaya gak ada yang mendekat kepada dia.
Syil akhlaq. Tanda apa ini jemaah? Udah selesai kan? Nah, ingat jemaah, ilmu itu yang kedua. Antum belajar tentang keutamaan ilmu, belajar tentang bagaimana akhlak kepada orang tua, adab kepada tetangga, pelajarin semuanya. Sehingga antum paling tidak bisa menjadi, kalau di Indonesia ini ada acara Indonesia Idola atau apa, mereka banyak menampakkan orang-orang untuk menjadi percontohan yang gak punya akhlak pada hakikatnya, yang mengajak umat kepada kemungkaran. Antum harus menjadi idola-idola yang orang melihat antum sudah cukup. Antum lewat, Allah, anak kalau melihat fulan terus terang Ustaz, iman anak bertambah Ustaz. Ada jemaah orang-orang idza ru'u dzukirallah, kalau dilihat Allah diingat sama mereka. Allahu Akbar. Tapi ada orang-orang yang kalau dilihat malah kita tahu, oh ini nih orang yang gak benar nih, jangan sampai kayak gitu. Yang ketiga, training dan usaha keras. Harus ada latihan. Gak boleh kita hanya alhamdulillah Ustaz, anak udah berdoa, anak udah berilmu, anak nunggu ini Ustaz sekarang Ustaz. Kok belum berubah akhlak anak Ustaz ya? Harus ada usaha. Rasulullah SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man yataharral khaira yu'tah wa man yatawaqqa syarra yuqah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Dan sesungguhnya sifat hilim, sabar dan tenang itu didapat dengan berusaha melatih. Dilatih dirinya. Ada orang yang terburu-buru, jangan terburu-buru. Yang mau marah, dilatih, jangan marah. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang berusaha keras untuk mendapatkan kebaikan, Allah kasih. Allah kasih. Dan barang siapa yang berusaha untuk menghindar dari keburukan, Allah hindarkan dia dari keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Jadi harus ada usaha. Dan bisa jemaah. Antum mungkin ketika masih SMP ketemu sama sohib, punya teman di kelas itu kurus krempeng. Lulus SMA ketemu sama fulan, badannya udah perkasa jemaah. Dulu mungkin perutnya ya one pack, sekarang jadi six pack ya. Dia lihat, antum kok bisa kayak gini antum? Berdoa. Insyaallah. Berdoa doang kata dia. Enggak lah, harus ada usaha, kan dia tahu. Iyalah, ana doa, ana belajar, ana berusaha untuk olahraga, ana kepingin tangan ana supaya keker, ana latihan untuk bicep umpamanya. Ana kepingin dada ana supaya bidang, ana push up. Ana kepingin perut ana supaya six pack, ana set up. Berarti ada usaha. Dan usahanya beda-beda jemaah. Untuk tangan apa, untuk perut apa, untuk dada apa, untuk kaki apa. Ada usahanya. Maka antum perlu lihat di mana yang perlu anak kembangkan akhlak anak. Mana yang buruk, perbaikin. Mana yang kurang, tambahin. Berlatih. Ada orang yang pelit. Ini termasuk akhlak buruk. Makanya Nabi SAW kalau bicara tentang pelit ini Allah, beliau mengatakan la yajtami'u syuhun wa imanun fi jawfil abd. Iman dan sifat kikir itu enggak mungkin kumpul di hati hamba. Antum perlu lihat diri antum. Kalau antum pelit, kayaknya imannya perlu dilihat. Karena sodakoh kata Nabi SAW, was sodaqatu burhan. Sodakoh itu bukti iman jamaah. Kalau antum pelit, kotak amal jalan selalu nggak pernah berhenti di depan antum. Nggak Ustaz, anak takut riak Ustaz. Anak takut riak dilihat sama yang lainnya ini. Berarti antum sudah suudzon sama yang di sebelah antum. Sebelah antum yang ngasih, oh riak fulannya. Anak nggak riak. Syuf, ini menggabungkan dua keburukan dia jemaah.
Suudzon sama yang di sebelahnya. Dan dia pelit. Ada. Jangan ketawa-ketawa jemaah. Ya. Artinya kita perlu ngelihat diri kita jemaah. Tapi ada orang yang memang enggak, Ustaz. Ana enggak pernah ngasih di sini, Ustaz. Ana biasanya terus terang ketika semua jemaah pulang, Ana masukkan ke kotak amal yang besar tuh, Ustaz. Berapa? Ya 2.000 loh, Ustaz. Kotak amal yang besar 2.000, nunggu jemaah pulang semua. Dia hanya mau naruh 2.000. Ustaz, tapi kan kalau ikhlas bisa jadi Allahu Akbar. Ini kalau orang berilmu kayak gini ya, Masya Allah. Ana izin minum. Bismillah. Alhamdulillah. Tapi usaha. Tergantung tadi, anak-anak katakan tergantung akhlak apa yang mau diperbaiki. Kalau pemarah, ketika mau marah, antum tahan. Antum ingat-ingat dengan pahala orang yang menahan amarahnya. Ketika antum lagi mau marah, antum langsung duduk. Ketika antum mau marah sama istri, langsung ingat dengan kebaikan istri. Langsung dilatih. Lama-kelamaan, Masya Allah. Ada orang yang gak pernah marah aja. Dengan dilatih. Kalau pelit tadi, antum biasa keluarkan duit. Kalau bisa orang yang pelit ini, tiap pagi dia sudah sisihkan duitnya. Jangan taruh di dompetnya. Taruh di kantong atas sudah. Kalau sudah keluar ini, anggap gak usah banyak-banyak lah. Namanya 2.000. 2.000 anak mau sedekahkan. 2.000. Terus tiap subuh antum ke masjid masuk ke 2.000. Bulan depan alhamdulillah. Antum kalau gak bawa 2.000 sudah mulai nyesal. Ya Allah gak bawa fulus anak. Ada perasaan menyesal sudah. Padahal sebelumnya gak pernah sedekah. Nanti naikkan jadi 5.000. Ketika antum 5.000, 5.000, terus antum, aduh cuma 2.000. Antum merasa 2.000 itu sedikit sudah. Nanti naik lagi 10.000. Nanti satu saat antum bisa ngantongin 100.000. Iya Ustaz buat belanja Ustaz. 100.000 buat belanja, buat sedekah kan jemaah. Perlahan-lahan. Ada orang yang sedekah 100.000 sampai rumah, ya Allah terlalu banyak kayaknya. Ya itu latihan dulu. Nanti lama-kelamaan, subhanallah jamaah, lama-kelamaan antum akan rasakan. Tadi perlu ada latihan. Setelah itu lingkungan. Yang keempat lingkungan. Artinya kita untuk memperbaiki akhlak itu kadangkala butuh lingkungan yang baik. Kalau lingkungannya itu di pasar, biasanya orangnya suka teriak-teriak. Kenapa? Ya memang mereka kalau ngomongnya pelan tidak terdengar. Semua pada rame. Sehingga kadangkala antum bisa tahu karakter orang. Lagi ngobrol di masjid. Oh kayaknya fulan kerja di pasar. Ada orang yang kalau telepon teriak-teriak jemaah. Wah anak subhanallah. Emangnya gak dengar yang di sana? Oh sama-sama ternyata dia. Teriak-teriak yang sana teriak, yang di sini teriak juga jemaah. Padahal ngomong biasa. Ahlan, kef halak. Itu dengar jemaah. Karena telepon itu seakan-akan kita berbisik jemaah. Ada orang yang kalau telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan ustaz. Jadi, oh kenapa ya anak? Seperti itu. Ya karena dia mungkin kebiasaan sebenarnya. Artinya lingkungan. Kita perlu ciptakan lingkungan. Rasul SAW mengatakan man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di Badui biasanya karakternya kasar. Karena lingkungannya di sana kumpul sama onta, kumpul sama, ya udah jadi kasar. Dia jarang berinteraksi dengan manusia. Ketika berinteraksi dengan manusia, ya sudah akhirnya tetap sifat kasarnya ke bawah. Maka ya antum berusaha untuk cari lingkungan. Sekarang orang-orang bikin perumahan-perumahan ya, yang lingkungannya baik. Karena memang itu membantu untuk menciptakan karakter yang mulia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahli al-wabar was sakina fi ahli al-ghanam. Kata Nabi SAW, kesombongan dan keangkuhan itu terdapat pada pengembala-pengembala yang biasanya meninggikan suaranya ketika mengembala hewan ternaknya. Itu biasanya pengembala-pengembala onta. Teriak-teriak dia. Tapi as-sakinah, kelembutan, ketenangan,
itu terdapat pada pengembala kambing. Orang kalau mengembala kambing nggak teriak-teriak jemaah. Mungkin kantum teriak-teriak sama kambing, sini. Kambingnya lihat, siapa ini gitu. Manggil anak. Nggak ada, orang mesti pelan-pelan, ahlan, kambingnya dibawa pelan-pelan. Dan biasanya kalau mengembala kambing itu tidak naik kendaraan. Dia berjalan kaki. Tapi kalau pengembala onta biasanya naik kuda atau naik onta juga. Seperti itu kondisinya. Maka antum ciptakan lingkungan yang baik karena sejatinya anak itu terlahir di atas fitrah. Yang kelima, profesi, kerjaan. Lingkungan itu mempengaruhi dan profesi seseorang mempengaruhi. Tadi lingkungan orang-orang pengembala kambing itu baik dan profesi mengembala kambing itu subhanallah. Itu profesi para nabi. Jadi dari dulu anak-anak masih punya keinginan, mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan anak. Anak itu kepingin memiliki tanah yang luasnya umpamanya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar padang rumput. Piara kambing, santri-santri itu dikasih tugas ngembala kambing. Nggak lulus kecuali sudah ngembala kambing. Sekarang kan nggak lulus kecuali ngabdi setahun kan. Dirubah sekarang. Setengah tahun ngabdi, setengah tahun ngembala kambing. Itu orang tuanya datang. Ustadz, anak saya pondokkan ini Ustadz. Bukan untuk ngembala kambingnya Ustadz. Kata dia. Masya Allah. Sampaikan, Bu, ibu tahu Nabi Muhammad SAW ngembala kambing. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu nabiyan illa ra'al ghanam." Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali ngembala kambing. Sallallahu alaihi nabiyina wasallam. Faqala ashabuhu, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa anta, engkau juga Nabi alaihi salatu wasallam?" Qala, "Na'am." Iya, aku juga ngembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Aku ngembala kambing itu dapat upah sedikit dari penduduk Makkah, ngembala kambing. Nabi Musa alaihissalam yang hidup 30 tahun kira-kira di istana Fir'aun. Ketika Allah mau mengangkat dia menjadi nabi, 10 tahun ngembala kambing dulu. Maka apa enggak pantas pesantren punya padang rumput ngembala kambing. Jadi santri-santri yang suka kabur itu sudah taruh sana. Oh jemaah, ya ini hanya angan-angan ya. Tapi anak berusaha, anak ingin apa yang disampaikan Nabi SAW ini agar kita bisa mengambil faedah dari sana. Umar bin Khattab antum bikin enggak ngembala kambing? Ngembala kambing Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai Mekah, Madinah enggak punya kerjaan, wala apa. Sudah ngembala kambing. Padahal dia sudah berumur berapa ketika hijrah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang pemarah, yang kasar, ngomong sama istrinya, "Dek, aku mau mondok 1 bulan." Mana? Ya di kandang kambing sana. Latihan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari beliau menjelaskan faedah ngembala kambing. Beliau sebutkan banyak kali melatih kesabaran, melatih sikap rendah hati, kemudian keberanian, kepedulian, tanggung jawab. Banyak sekali karakter itu yang dibentuk dengan ngembala kambing. Maka berusaha, anak-anak masih berharap ya. Mungkin manalah yang punya rezeki lebih dulu. Kalau ada orang-orang yang berduit mungkin, coba beli lahan antum. Antum beli lahan, kasih kambing, antum datang ke sini. Ke Mahat As-Sunnah. Datang Ustadz, anak sudah bikin Ustadz 3 hektar Ustadz. Fadl. Anak didik Ustadz yang mau dikirim ke sana, kirim ke sana. Setelah 1 bulan dilihat anak ini. Pulang ke pesantren, Masya Allah. Jadi penyabar. Antum kok kurus banget gitu kan. Dia terlatih insya Allah. Baik, yang ke-6 teman. Teman ini mempengaruhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan teman itu seperti penjual parfum dan seperti alat tukang besi ya.
yang untuk meniupkan api itu. Orang yang baik, kalau berteman dengan orang baik, seperti pedagang minyak wangi. Paling minimal antum kalau kumpul sama pedagang minyak wangi itu, paling minimal apa? Antum dapat aroma yang baik. Antum dapat aroma yang baik. Itu paling minimal. Paling minimal kalau antum kumpul sama orang buruk, orang jahat, antum dapat aroma buruk. Ana masih ingat sampai sekarang, kadangkala kita kalau musim haji itu datang ke pemondokan jemaah haji, ngobrol sama mereka, paling enggak ya ngasih arahan kepada mereka, kita berkhidmat kepada mereka. Biasanya jemaah haji Indonesia itu paling suka merokok. Selesai dari sana, ana pulang. Sampai ke asramanya pakai lift. Karena udah keluarga, ana masuk ke lift, satu orang Aljazair masuk juga. Dia ngeliatin ana. Syafiq, kata dia. Ayo, Syafiq. Tudakhin? Kata dia. Ente ngerokok? Kata dia. Loh, enggak, ana ngomong. Enggak, kok bau rokok ente sekarang. Seperti itu, jangan. Antum enggak ngerokok, tapi kumpul sama perokok, antum dapat baunya. Maka ingat, cari teman yang baik. Supaya tidak menyesal antum nantinya. Kalau teman antum, Masya Allah, suka berbagi, antum akan suka berbagi. Teman antum suka mentraktir antum lama-kelamaan malu. Masa antum terus yang bayarin? Ana yang bayarin. Bismillah. Oh, afwan, dompetnya ketinggalan. Nggak jadi traktir jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat. Antum punya teman bisnis, silahkan. Orang macam-macam antum punya teman bisnis. Tapi bersahabat, kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan ngundang-ngundang orang makan di rumahmu kecuali orang yang bertakwa. Enggak semua orang antum harus deketin. Kenal dengan banyak orang enggak apa-apa, tapi bersahabat pilih-pilih. Kemudian yang ketujuh, mencari-cari kekurangan diri. Mencari-cari kekurangan diri. Karena orang kalau tahu dirinya kurang, baru dia akan menyempurnakan. Ketika antum bercermin, lalu antum melihat ada apa yang biasa tumbuh di wajah? Jerawat. Antum melihat jerawat, oh ada jerawat. Antum akan ambil obat. Antum oleskan. Kenapa? Karena antum melihat. Terus terang, kadang-kala anak keluar rumah, ada kotoran di mata anak. Sekarang ada nggak gimana? Ada. Artinya kita perlu lihat. Oh, kalau antum nggak melihat kotoran di mata antum tidak akan pernah membersihkannya. Maka bagaimana sekarang kita bisa melihat kekurangan diri kita? Agar kita bisa memperbaiki diri kita. Ibn Qudamah menyebutkan ada 4 hal agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita dengan melihat kekurangan diri kita. Yang pertama, antum duduk di hadapan seorang yang alim. Seorang syekh yang paham dengan aib-aib jiwa. Ada orang-orang yang alim jamaah, walaupun itu sekarang sudah sedikit ya. Di zamannya Ibnu Qudamah, beliau mengatakan sekarang ini udah hampir nggak ada. Orang yang alim ini kalau antum ngobrol tahu, oh fulan ini sombong. Fulan ini sok. Dari gaya berbicaranya itu kelihatan. Salah satu orang yang sok dan sombong ini biasanya ceritanya selalu ngomong ana. Saya. Nggak pernah kamu. Ini berarti dia mau menonjolkan dirinya. Kelihatan. Maka di sini kalau antum datang ke orang yang alim, datang, Syekh, ana minta dikasih nasihat seperti ini. Mungkin nanti dalam obrolan itu, antum lagi makan, ini tuh kelihatan, akhlaknya kelihatan nanti. Ada orang yang kalau makan, Masya Allah. Melihatnya, Afan, yang di sana tolong diambilkan. Sini. Masya Allah. Sana diambilkan. Udah habis. Yang sebelah sana itu juga, Masya Allah. Biar gak mubadzir jamaah, Masya Allah. Dia kelihatan, oh ini bermasalah ini. Antum duduk sama orang yang alim, datang ke dia. Yang kedua, mencari teman yang jujur. Yang terbuka mata hatinya, yang bagus agamanya.
teman ini jujur, mata hatinya terbuka, dan bagus agamanya. Sehingga dia melihat antum, berteman sama antum bukan untuk manfaat saja. Karena kebanyakan orang berteman itu untuk cari manfaat duniawi. Ada gula, ada semut. Antum cari teman yang tidak seperti itu. Dan biasanya jamaah, teman-teman yang mata hatinya terbuka itu suka menegur. Antum jangan kayak gini. Dan biasanya kita kurang suka dengan teman yang seperti itu. Karena sering mengkritisi. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepada aku kekurangan-kekurangan diriku. Bukan ngasih jam, bukan ngasih rumah, bukan ngasih mobil, tapi ngasih tahu engkau itu nggak boleh kayak gini. Aku melihat sikapmu kurang benar. Itu didoakan oleh Umar. Kita malah nggak suka biasanya. Aduh, anak nggak suka sama fulan. Antum lebih suka dengan orang yang selalu memuji antum. Oh antum masya Allah. Kadang-kadang antum duduk afwan, antum melihat kekurangan nggak di diri anak. Ini seorang alim ulama ditanya, antum ngelihat kekurangan di diri anak nggak? Kata alim ulama ini, kata dia, kuntu araka bi'ainir ridha. Aku mohon maaf. Aku selama ini memandangmu dengan mata keridhaan. Kau tanya sama orang lain. Jadi ketika antum memandang dengan mata kesenangan keridhaan, nggak akan ada kekurangan orang. Makanya kalau nggak dapat sohib yang mata hatinya terbuka, antum pindah cari musuh. Bukan cari musuh jemaah. Afwan, bahasanya salah. Antum menggali kekurangan diri antum dari ucapan orang-orang yang tidak suka sama antum. Menggali kekurangan diri antum dari mulut orang-orang yang nggak suka sama antum. Komentar-komentar mereka. Omongan-omongan mereka. Biasanya kita kalau ada orang yang nggak suka sama kita ngomong, apa kita katakan kepada dia? Oh fulan memang hasad fulan. Memang dengki fulan. Udah antum gak usah berbicara tentang niat dia. Tapi omongan dia antum jadikan bahan koreksi. Maka sebagian ulama mengatakan idza ramakan nasu bil hijarah fajma' tilkal hijarah wabni biha sullaman nahwan najah. Kalau orang-orang melemparimu dengan batu, kumpulkan batu itu. Bangun dengan batu itu tangga menuju kesuksesan antum. Jangan dibalikin itu batu. Antum kumpulin terus. Tata lagi satu anak tangga, dua anak tangga. Di sini kita bisa memperbaiki diri kita. Kemudian yang keempat, berbaur dengan manusia yang baik-baik. Kumpul sama mereka. Di situ kita akan melihat perilaku-perilaku yang baik. Melihat akhlak-akhlak yang gak disukain. Orang-orang kadang-kala gak suka dengan akhlak ini. Subhanallah jemaah. Ana waktu SD, ana masih ingat. Kita waktu itu kerja bakti. Membersihkan got yang ada di RW kita. Kita lagi istirahat, tahu-tahu ada satu orang naik motor atau naik sepeda. Masya Allah, waktunya habis katanya. Terakhir 1 menit, gak apa. Susah kelahir. Nah, sampai mana jemaah? Masya Allah. Naik sepeda kalau nggak salah. Itu anak masih ingat sama teman kita itu. Yang naik sepeda itu manggil sahibnya. Dengan di atas sepedanya dia panggil. Sini. Kata dia datang sahibnya. Ngobrol macam setelah itu kembali lagi. Kita lagi ngobrol di sana itu. Ada sesepuh di sana ngasih tahu. Kalau temanmu mau ngobrol sama engkau. Suruh turun dari motor lah. Dari sepedanya. Hormati orang, ngobrol assalamualaikum, subhanallah. Ana masih ingat ucapan dia sampai saat ini. Sebagian orang sekarang kalau bertanya sama orang kampung itu, di motornya, di mobilnya. Mas, maaf mas, sini mas. Oh enggak usah, kalau turun susah. Allahu Akbar, akhlak. Tunjukkan. Afwan mas, mau tanya mas. Antum katakan dengan baik-baik. Di situ antum melihat fulan, masya Allah. Hada huwal muslim. Hadza hul muslim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat Anda yang menyampaikan dan buat yang hadir semua di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon maaf jamaah karena Ana harus siap-siap untuk kajian yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.